Podeo, podcast video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabadu. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang ada di program Podeo, podcast video, di mana kita saat ini memiliki program khusus buat Sobat Mojo yang suka traveling nih. Karena kita sekarang lagi ada di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi di Jalan HR Rasuna Syahid. Dan kita akan melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Nur Saleh selaku Kepala Sub bagian Humas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, kita mau tanya-tanya nih teman-teman perihal paspor karena masih banyak yang bingung nih dari mulai mengenai paspor. Iya. Dari mulai cara bikinnya, terus jenis-jenis pasportnya. Nah mungkin pertama kita mau tahu dulu sebenarnya paspor itu apa sih Pak? Penting nggak sih dimiliki sama masyarakat Indonesia? Paspor itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya untuk masyarakat Indonesia sekarang, karena saya rasa hampir semua masyarakat yang pernah bepergian ke luar negeri pasti memiliki paspor. Gitu. Adapun paspor sendiri adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Oke, itu jangka waktu paspor tertentunya berapa lama Pak untuk paspor? Jangka waktu tertentu paspor itu berlaku selama 5 tahun. 5 tahun 5 ya? tahun. Jadi serupa seperti SIM berarti Pak ya? Itu SIM juga 5 tahun. 5 tahun dan berlaku sejak tanggal diterbitkan. Kalau SIM itu mengikuti tanggal lahir ya kalau nggak salah ya Pak ya? Perbedaan paspor sama SIM itu kan, SIM apabila tidak diperpanjang, dia akan kena denda. Oke. Ya. Sementara paspor enggak. Makanya di undang-undang kami itu tidak ada kata perpanjangan. Jadi misalnya saya punya paspor, udah habis 5 tahun, itu artinya saya tinggal bikin baru lagi. Betul. Tapi paspor yang lama saya bawa nggak Pak? Disebutkannya itu di undang-undang kami itu penggantian. Penggantian. Ya, Pergantian berarti saya kembalikan. Ya, paspor yang lama digantikan dengan paspor yang baru. Dengan prosedur yang sama, dengan tambahan paspor yang lama itu harus dilampirkan. Oke. Ya, tentunya paspornya itu nggak rusak. Ya, dalam keadaan yang baik. Kalau keadaannya rusak atau tidak baik, Pak? Kalau paspor ketika itu dalam pergantian keadaan rusak, ada prosedur lain. Prosedur tambahan yang kita lakukan apabila paspor tersebut rusak. Kita akan lakukan berita acara pemeriksaan. Nanti ada petugas dari seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Oke. Jadi mereka akan melakukan pemeriksaan singkat gitu mengenai rusaknya. Mengenai sebab paspor tersebut kenapa rusak, kapan rusaknya, dan hal-hal lain lah terkait rusak itu. Apakah rusak itu tidak disengaja atau secara disengaja, apakah itu ketidaktahuan, dan lain-lain. Dan apabila ditemukan unsur kelalaian, nanti bisa kita tangguhkan paspornya. Oh, ditangguhkan pembuatannya? Ya. Jadi jika saya punya paspor, kasusnya, terus rusak, mau berangkat umroh itu bisa jadi gagal? Bisa. Karena ada case-case tertentu tadi? Bisa. Oh. Bisa, seperti halnya dengan paspor hilang juga. Oke, kalau paspor hilang gimana? Cuma bedanya paspor hilang, dia sebelum seorang tersebut pemohon ingin mengajukan penggantian paspor, harus dipastikan dulu nih paspornya itu benar-benar hilang apa enggak. Gitu. Kadang-kadang tuh pemohon lupa naro, cuma lupa naro, terus pasrah gitu kan. Udahlah bikin hilang aja gitu. Misalnya menggampangkan gitu. Padahal paspor itu kan dokumen negara. Jadi dokumen negara itu secara hukum yang memang harus dijaga. Seperti halnya kita menjaga akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan dokumen lainnya gitu kan. Cuma kadang-kadang masyarakat ini kalau paspor udah selesai dipakai, ditaruh gitu. Mau dia kena rayap, mau dia kebanjiran, kadang-kadang lupa. Nanti pada saat dibutuhkan baru nyari. Iya. Tapi kalau memang sudah benar-benar dipastikan bahwa paspor itu hilang, ya pemohon harus
melampirkan berita kehilangan. Iya betul, ke melaporkan ke kepolisian setempat, gitu, mengajukan, menyatakan bahwa paspor yang saya miliki itu hilang. Dan kalau tidak salah itu kena denda ya Pak ya? Jadi untuk paspor hilang itu berdasarkan peraturan pemerintah tentang PNBP, paspor hilang itu dikenakan denda 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Dan artinya jika masyarakat Indonesia ini sudah sekali meregistrasikan diri membuat paspor, dia seterusnya udah terdata gitu ke database-nya. Betul. Jadi nggak bisa ada alasan hilang, belum bikin baru itu nggak bisa ya? Bisa. Jadi misalnya saya paspornya rusak atau hilang, saya bilang saya belum pernah bikin paspor tuh nggak mungkin berarti Pak ya? Karena udah ada database-nya. Ya, karena kita mempunyai database yang kita sebut SIMKIM ya, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Di situ terdapat semua database dari semua warga negara Indonesia yang pernah membuat paspor ataupun mencoba membuat paspor gitu. Jadi paspornya nggak selesai tapi prosedurnya sudah sampai tahap wawancara atau sampai tahap akhir misalnya penyerahan paspor tapi nggak diambil gitu. Jadi tetap masuk ke database kami. Nanti apabila yang bersangkutan akan mengajukan permohonan paspor lagi, pasti akan terdeteksi. Oke, ada keterangan paspor belum diambil. Ya, paspor belum diambil atau dia paspor dikeluarkan di sini. Misalnya pada saat wawancara dia bilang, saya belum pernah punya paspor Pak. Misalnya ada yang sangat meyakinkan, dia bilang belum pernah punya paspor Pak, sih baru pertama kali gitu. Tapi ternyata di database kami ini nggak bisa bohong. Karena kita kan pada saat permohonan paspor itu melalui proses biometrik, sidik jari. Sidik jari ini kan nggak bisa bohong. Ya, nanti akan terdeteksi dia pernah punya paspor di mana, kapan, dengan identitas yang sama kah, atau dengan identitas lain gitu. Oke. Nah, kalau prosedur pembuatan paspor sendiri Pak seperti apa? Prosedur permohonan paspor itu dan sebelumnya ada berapa jenis paspor Pak? Nah ini penting nih. Paspor itu kita ada 3 jenis. 3 jenis ya? Paspor dinas, paspor diplomatik, dan paspor biasa. Paspor biasa. Ya, yang biasa dikenal oleh masyarakat ini paspor biasa. Yang warna hijau kan? Warna hijau, ya, betul. Yang kita punya lah pokoknya ya, untuk masyarakat Indonesia punya. Dengan berbagai macam tujuan tentunya ya, macam kepentingan untuk bekerja, untuk belajar, untuk haji, umroh, untuk berwisata, kunjungan keluarga dan lain-lain gitu. Bisnis pun banyak. Bisnis juga ya berarti pakai paspor biasa. Kalau yang diplomatik? Diplomatik itu jadi ada 2 paspor. Satu paspor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor-kantor imigrasi. 2 paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Oke, jadi diplomatik dan dinas tadi Pak ya, itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang deh bikin itu. Nggak bisa. Dan paspor dinas itu diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil. ASN berarti Pak ya? Ya, ASN yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dan warna paspornya? Warna paspornya untuk paspor dinas itu agak biru. Biru ya? Biru ya. Biru dongker ya. Dongker ya. Biru dongker ya. Untuk paspor diplomatik sendiri hitam. Warna hitam. Jadi ada perbedaan sendiri ya. Ada perbedaan warna dan ada perbedaan ini tempat pengeluaran gitu. Kalau prosedur pembuatan paspor Pak, tadi kan kita ngomongnya yang umum aja deh karena ya masyarakat biasa seperti saya kan nggak mungkin bikin paspor diplomatik atau dinas. Jadi mungkin kita nanya yang umum, yang hijau tuh. Paspor hijau sendiri atau biasa kita sebut dokumen perjalanan Republik Indonesia ya, paspor RI. Prosedurnya adalah pemohon harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi antrian layanan paspor online. Harus dari aplikasi? Iya. Jadi sekarang udah online berarti Pak ya? Semua sudah online. Dulu saya bikin masih manual. Masih datang sendiri ke kantor. Ya. Betul. Sekarang udah online? Ya, antriannya online. Masya Allah. Ya, jadi sekarang semua warga negara Indonesia yang akan membuat paspor, mau mengajukan permohonan paspor RI, silahkan mendaftar dulu. Download di aplikasi ya. Nama tentunya aplikasinya download dulu antrian layanan paspor online. Antrian layanan paspor online. Ya. Oke. Jadi download dulu aplikasi, pilih tempatnya, pilih harinya. Setelah itu
baru pilih jamnya. Oh, jadi kita bisa bikin paspor dimanapun kita Ya, berada. Jadi betul. saya lagi ada di luar kota, pengen keluar negeri dari kota, katakanlah lagi di Surabaya gitu Pak. Ya. Saya pengen keluar negeri tapi berangkatnya dari Bandara Surabaya dan pengen ngurus paspor di Surabaya itu Nggak bisa? masalah. Nggak masalah. Nggak Ya? masalah. Kalau misalnya mau buat paspor di Surabaya ya tinggal kalau sudah download aplikasi ya silakan klik aplikasinya. Nanti isi data diri di sana, NIK dan lain-lain, nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, alamat sesuai KTP. Dan tinggal pilih kantor mana. Kantor mau yang kantor mana. Misalnya kantor imigrasi Surabaya, kantor imigrasi Tanjung Perak, kantor imigrasi yang dekat-dekat situ kan. Imigrasi Malang gitu. Nanti setelah itu baru pilih tanggal kedatangan. Setelah pilih tanggal kedatangan, baru terakhir pilih waktu kedatangan. Gitu. Kalau pergantian baru sama juga seperti itu Pak? Sama. Tapi nanti ada keterangan kali ya pergantian baru gitu ya? Enggak, sama kayak bikin baru? Sama. Jadi nanti pada saat datang ke kantor imigrasi, silakan membawa paspor lamanya. Oke, jadi prosesnya tadi kita ngisi online, ngisi data sendiri, terus datang ke kantor imigrasi yang udah dipilih tadi sesuai jam dan tanggal yang sudah dipilih, Sesuai nanti tanggal, sesuai biometrik, ya, tes biometrik di sana. betul. Habis itu pulang Pak ya, kalau saya nggak salah sih dulu. Jadi setelah datang ke kantor imigrasi, verifikasi dengan menggunakan QR code, gitu. Jadi nanti akan dapat nomor antrian. Tunggu giliran untuk diwawancara, biometrik. Oh iya, wawancara. Ya, biometrik itu kan sidik jari dan foto. Jadi setelah itu apabila petugas mengeluarkan struk pembayaran, nanti pemohon akan bayar. Gitu. Silakan dibayar. Dibayarnya itu melalui bank persepsi atau kantor pos juga bisa. Lewat ATM juga bisa. Lewat mesin edisi juga kalau punya di rumah bisa. Oh gitu. Bisa. Jadi lebih praktis ya lebih praktis melakukan pembayarannya. Dan setelah itu paspor jadi Pak. Prosesnya berapa lama tuh? Setelah proses wawancara biometrik dan lain-lain selesai, itu pulang berarti pemohon mendapatkan struk pembayaran. Nah, setelah dibayarkan, pemohon menunggu selama 3 hari. Oke, nunggu 3 hari kerja. Ya, 3 hari kerja. Setelah itu silakan ambil paspornya. Nanti ditelepon atau kita datang aja sesuai datang aja sesuai tanggal yang ditentukan. Misalnya 3 hari kerja, misalnya kita foto hari Jumat, Sabtu Minggu nggak dihitung. Selasa Rabu. Iya, berarti Rabu itu. Kalau kita datangnya Kamisnya boleh, nggak terlambat. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Okay. Asalkan tidak melebihi waktu 30 hari. Kalau berlebih Pak? Kalau berlebih 30 hari nanti itu kita ada alur permohonan yang kita namakan itu form cancellation. Oh, gitu. Jadi ibaratnya paspornya di cancel? Ya, secara sistem itu paspor itu telah dibatalkan. Oke, nah Sobat Mojo nih kalau udah bikin paspor jangan sampai lupa. Sampai 30 hari apalagi kan. Betul. Jadi bisa di cancel dari pihak imigrasi. Itu artinya belum pernah bikin paspor jadi Pak? Dan itu kejadiannya enggak sekali 2 kali ya, sering berarti ya? Sering, lumayan sering. Kenapa? Karena terutama untuk yang ini ya, dalam rangka pekerjaan. Oh, ada survei penyebabnya nggak Pak? Dipanggil diperintahkan untuk berangkat sama kantor gitu misalnya kan ke Singapura. Kapan? Oh, tanggal seminggu lagi. Oh ya udah bikin paspor. Bisa kan jadi 4 hari setelah selesai paspor. Kayaknya kamu nggak jadi deh berangkat deh. Ya udahlah paspor nggak usah diambil lah. Padahal itu penting Pak ya. Itu penting. Karena kalau misalnya udah bikin, di cancel, mau bikin lagi tuh malah dipersulit nantinya. Bukan dipersulit, artinya yang bersangkutan bisa dianggap tidak bertanggung jawab saat. Oh, oke. Gitu. Artinya bukan dipersulit, tapi dianggap orang ini kayak main-main lah. Betul. Gitu ya. Karena mau apa kan, enggak bikinnya gitu. Sekali lagi yang saya bilang paspor itu kan dokumen negara ya. Dokumen negara yang harus dijaga gitu. Bikin paspor jangan mentang-mentang semuanya online, datang udah dibayar malah nggak diambil gitu. Nanti di kedepannya akan menjadi masalah karena kan sudah masuk ke dalam database kita. Oke. Nanti setelah orang itu mengajukan paspor lagi akan kita tanya tuh lebih jelas. Oke. Kenapa kemarin bikin paspor tapi nggak diambil gitu kan? Dan itu bisa kita kenakan penangguhan juga. Oke. Nah selanjutnya apa nih biaya pembuatan paspor yang umum? Kalau nggak salah kan kita taunya ada paspor biasa, ada paspor e-paspor kalau nggak salah. Ini kan biayanya ada perbedaan nggak Pak? Paspor itu biaya paspor untuk paspor biasa
350. 350. 350. Untuk e-paspor 650. 650. Itu udah all in berarti Pak ya? Ya. Jadi apabila paspornya hilang, dendanya 1 juta dan bayar belangko paspornya 350. Jadi plus sama belangko paspor. Kalau dia hilang mau ganti e-paspor, ya berarti tambah lagi 650. Oke, jadi kayak bikin paspor barunya 6,5 sama biaya ganti hilang. Jadi jangan sampai hilang. Dan kalau rusak, dendanya itu 500.000. 500.000 paspor manapun. Paspor Biasa sama paspor, e-paspor juga kalau hilang sama. Ditambah lagi biaya belangko paspor yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi paspor itu harus benar-benar dijaga ya. Gitu ya, dijaga. Karena masyarakat itu kalau paspor udah dipakai, tinggal biasanya disimpan. Saya sendiri lupa naruh nih Pak. Padahal udah habis masanya 5 tahun sudah berlalu, saya lupa naruhnya di mana. Entar coba saya cari lagi deh. Harus diperpanjang. Harus dilampirkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita memang tidak memiliki denda ya. Apabila paspor itu setelah habis 5 tahun nggak mau diganti, nanti aja lah kalau udah mau berangkat gitu. Nah, pada saat mau berangkat ini memang harus ada. Iya. Gitu, tapi boleh kasih Pak kita bikin cuman ibaratnya kita nggak tahu nih mau jalan kapan. Ya udah mesti punya dulu. Nggak ada masalah. Tapi bilangnya ketika diwawancara apa Pak? Bilangnya untuk persiapan. Oh persiapan. Untuk persiapan. Persiapan apa? Persiapan wisata, persiapan pekerjaan gitu nanti. Ada kemungkinan nggak Pak ketika diwawancara itu kita malah nggak di approve gitu Pak untuk pembuatan paspornya? Sangat memungkinkan. Contohnya Pak, case-case yang pernah terjadi. Semisal permohonan itu, apabila ada pemohon paspor, datang ke kantor imigrasi. Ketika diwawancara, dia bicara kepada petugas bahwa saya akan membuat paspor dalam rangka wisata atau dalam rangka bisnis. Ternyata dari dokumennya kita curigai bahwa yang bersangkutan ini diduga akan menyalahgunakan. Artinya bilangnya wisata, di luar negeri bekerja. Jadi gitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan yang akan menjadi dasar untuk penangguhan paspor tersebut, penolakan permohonan tersebut. Gitu. Tapi selanjutnya yang bersangkutan bisa bikin lagi mengajukan atau memang sudah di blacklist gitu? Kita sarankan apabila yang bersangkutan mengajukan paspor lagi ya harus sesuai dengan peruntukannya. Artinya kalau memang benar-benar ingin bekerja ya ikuti prosedur. Gitu. Berarti itu banyak ya seperti itu Pak ya? Banyak. Kita punya laporannya juga kok setiap bulan gitu, penolakan permohonan itu. Nah untuk syarat pembuatan paspor dari usia Pak, ini ada persyaratan khusus nggak Pak? Usia atau keadaan khusus tertentu? Syarat-syarat dari paspor. Pemohon paspor yang belum memiliki kartu tanda penduduk, jadi dokumen yang dilampirkan adalah KTP kedua orang tua, akte kelahiran dan kartu keluarga. Kalau bayi pun seperti itu ya? Tentu saja. Bayi yang baru lahir 1 hari, misalnya mau diajak jalan-jalan sama orang tuanya, mau ke luar negeri gitu kan, pengen liburan, harus buat paspor. Dan itu dokumen yang dilampirkan adalah akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP kedua orang tua. Gitu. Case-nya Pak, kalau ada orang tua melahirkan di luar negeri, berarti bikin paspor anaknya di KBRI? Iya. Berarti langsung dibuatkan hari itu juga ya? Betul. Dan itu tentunya dengan prosedur pelaporan tentunya ya. Lapor lahir di KBRI. Apabila ingin membuat paspor, ya nanti dibuatkan paspor gitu. Dengan dokumen akte kelahiran juga. Kalau yang di atas 17 tahun ya seperti biasa ya Pak ya, KTP. Ya, gitu kalau di atas 17 tahun ya karena dia udah dewasa, sudah punya kartu tanda penduduk, yang dilampirkan ya KTP, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah apabila sudah menikah. Semua dokumen negara atau dokumen pribadinya yang dimiliki oleh yang ingin membuat paspor tuh dilampirkan. Ya, ini atau ya. Jadi yang poinnya itu cuma 3. KTP dan kartu keluarga. Dan akte kelahiran. Apabila tidak memiliki akte kelahiran, silakan melampirkan ijazah. Apabila tidak memiliki ijazah, silakan melampirkan buku nikah.
berlaku nikah. Apabila sudah menikah. Itu aja. Ini atau ini option aja yang 3 ini. Gitu. Oke. Tapi pokoknya tetap 3. Tetap 3 ya tadi yang penting tuh ya. 3 dokumen. Kalau dulu saya sempat dibikin surat yang ditandatangani sama atasan itu Pak, itu gimana tuh? Itu masih berlaku nggak sekarang? Enggak lah. Dulu saya ketika saya baca waktu itu saya bikin paspor tahun dalam rangka apa? 11. Persiapan aja, emang saya tadi pengen wisata gitu. Dalam rangka apa? Dokumen pendukung itu dibutuhkan apabila seperti yang saya bilang tadi, pemohon itu diduga akan menyalahgunakan paspor. Atau dalam rangka perjalanan dinas. Tentunya paspor dinas yang dipergunakan kan. Dinas itu berlaku untuk ASN tapi kan Pak? Kalau dari ASN. Swasta kan? Enggak kan? Misalnya saya di kantor diminta atasan ke luar negeri misalnya gitu. Enggak, mungkin kayaknya enggak lah. Karena persyaratan yang baku itu sesuai dengan aturan memang cuma 3. Oh, yang penting 3 dokumen itu ya. Dan bagi pemohon paspor yang paspor lamanya dikeluarkan setelah tahun 2009 ke atas berarti ya, sampai dengan tahun ini, yang dokumen yang perlu dilampirkan hanya kartu tanda penduduk. Ya, jadi hanya cuma bawa KTP dan paspor lama. Paspor lama. Ya, jadi nggak usah bawa KK, nggak usah bawa ijazah, nggak usah bawa akte kelahiran gitu, nggak usah bawa. Nah Pak, terus terakhir nih buat Sobat Mojo yang lagi nonton video ini, pesan untuk para traveler yang ingin bepergian ke luar negeri nih dari Pak Ahmad selaku Kasubag Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari saya. Kalau dari saya nanti sifatnya personal. Personal ya. Pesan kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk teman-teman nih, rekan-rekan itu terutama millennials yang akan traveling, para travelers lah yang suka bepergian ke luar negeri, backpacker ya terutama. Jadi saya mohon untuk menjaga paspornya. Jadi campaign kami itu salah satunya di Direktorat Jenderal Imigrasi itu di Humas adalah keep your passport safe. Gitu. Jaga paspornya. Karena paspor itu adalah identitas kalian selama berada di luar negeri. Jadi kewarganegaraan kalian itu dilihatnya ya berdasarkan paspor. Identitas dilihatnya berdasarkan paspor. Jadi himbauan dari kami, jaga paspornya. Disimpan baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Sampai dengan kembalinya ke Indonesia. Semoga safar yang dilakukan itu, yang dikerjakan bermanfaat, berkah, dan aman, sentosa sampai kembali ke Indonesia. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Nah, Sobat Mojo, kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube Muslim Journey dan juga like video ini. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, silakan di-share kepada kerabat yang lainnya. Dan jangan lupa juga bisa dengarkan podcast ini di SoundCloud atau di beberapa podcast platform Muslim Journey. Mungkin itu aja hari ini dari Muslim Journey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.